Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan dan kemudahan kepada kita untuk sampai berada di masjid ini dan kita bisa menjalankan ibadah dengan benar. Semoga Allah senantiasa memelihara langkah dan gerak kita, senantiasa berada di dalam jalan ketaatan dan senantiasa berada di dalam upaya-upaya untuk menegakkan syariat, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa mencintai Rasulnya, yang dengan itu semoga kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Rawahu at-Tirmizi wa Tabrani. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, semoga kita senantiasa terpaut dengan risalah Islam dan sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, laqad manallahu
'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi kenikmatan kepada orang mukmin. Id ba'asa fihim rasulah, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ini merupakan kenikmatan, kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu, Allah telah memberi nikmat 'alal mu'min id ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi, yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan Allah membersihkan mereka melalui risalah Islam, melalui ayat-ayat yang dibacakan tadi. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah mengajarkan kepada orang yang beriman melalui Rasulullah SAW, melalui diutusnya Rasulullah SAW, Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu, dan sesungguhnya dulu sebelum datangnya Rasulullah SAW, min qablu lafi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka jamaah sallallahu rahimakumullah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini kepada kita, Rasulullah SAW sebagai Rasul memiliki hak terhadap umatnya. Yang pertama, haknya itu adalah umatnya itu mencintai Rasul. Bahkan mencintai Rasul itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, enggak beriman seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku, ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Nah ini wajibnya mencintai Rasul. Allah katakan, sampai aku lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya, dan wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Maka di sini hukumnya wajib mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri mempertegas di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum, katakan jika bapa kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaftumuha, dan harta yang kalian cintai, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, semuanya itu kalian lebih cintai, minallah, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah dan rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan ketetapan, hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya, wallahu la yahdil qaumal
fasiqin. Allah tak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka mencintai Allah dan Rasulnya ini hukumnya wajib, dan wajib bagi kita menanamkan ini melebihi cinta kita kepada yang lain. Karena wajib mencintai Rasul, maka hukum sebaliknya adalah haram hukumnya menyakiti Rasul. Siti Aisyah mengatakan Rasul itu marah kalau perintahnya nggak dijalankan. Itu diantara menyakiti Rasul. Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 61, larangan menyakiti Rasul, bahkan haram menyakiti Rasul. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasul, maka bagi mereka azab yang pedih. Siapa yang menyakiti Rasul? Orang yang diperintah oleh Rasulullah mengabaikannya. Orang yang diperintah oleh Rasulullah SAW meninggalkannya, menjauhi, bahkan menolak ajaran Rasul. Maka siapa saja yang hari ini menolak syariat Islam, menolak Al-Quran, menolak diterapkan hukum-hukum Islam secara kafah, itu sama dengan menyakiti Rasul. Karena risalah Islam, Al-Quran, Sunnah itu semua ajaran Rasul yang Rasul perintahkan untuk kita amalkan secara kafah. Maka jamaah saudara rahimakumullah, kalau kita ingin menyakiti Rasul, untuk apa kita sholat? Kalau kita ingin menyakiti Rasul, untuk apa kita hidup? Karena salat kita adalah mencari ridho Allah dan Rasul, mencari ridho Allah. Ya, Allah nggak akan ridho kalau Rasulnya disakiti. Allah nggak akan ridho kalau utusannya disakiti, ditinggalkan dan diabaikan. Maka supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang menyakiti Rasul, hari ini kita azamkan untuk taat dan patuh kepada Rasulnya. Kenapa demikian? Bahwa kita wajib membuktikan cinta kita pada Rasul. Dengan cara apa? Dengan membenarkan Rasul tadi. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Sesungguhnya apa yang disampaikannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Memang Rasulullah SAW seperti manusia biasa, pergi ke pasar, makan, minum, punya istri dan punya anak, seperti manusia biasa. Bedanya Rasulullah diwahyukan, diberi wahyu. Itulah yang menjadikan keutamaan beliau. Jamaah sallallahu rahimakumullah. Kemudian mencintai atau membuktikan cinta itu dengan apa? Dengan mentaati Rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surat Muhammad ayat 33. Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian membatalkan amal kalian. Bagaimana membatalkan amal tadi? Mengabaikan Allah dan Rasul. Maka upaya-upaya penegakan syariah ini semua dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Lalu berikutnya adalah membuktikan kita cinta kepada Rasul. Kita harus menjadikan Rasul sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, dan kita wajib pasrah terhadap hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam surah An-Nisa 65 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah menegaskan, maka sungguh demi Tuhanmu, mereka, siapapun mereka itu manusia, mungkin mengaku beriman, Allah katakan la yu'minu, enggak beriman. Kapan, sampai kapan dia enggak dikatakan enggak beriman? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan Rasul pemutus di dalam urusan mereka. Fima syajara bainahum, pada perkara-perkara pandangan hidup, pada perkara hukum, para perkara peradilan, perkara pengaturan kehidupan rumah tangga, masyarakat dan negara. Sampai tsumma la yajidu fi anfusihim, tidak didapati di dalam diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, dari apa yang Rasul putuskan, wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan pasrah. Inilah jamaah salat rahimakumullah, kenapa orang-orang yang menyadari ayat ini berusaha dan berupaya menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup, satu-satunya nizamul hayat, pandangan hidup yang wajib diamalkan dari ujung, ya, dari ujung kaki sampai kepala, dari negara sampai ke rumah tangga. Jamaah salat rahimakumullah, mungkin kita sudah sering mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Senanglah kita semua. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk ke dalam. Mana umat Rasulullah? Sejak Rasul diutus sampai hari kiamat, itu adalah umat Rasulullah. Dan semua orang yang tadinya mungkin beragama Nasrani, beragama Yahudi dan lain-lain, semua wajib mengikuti risalah Islam. Karena setiap masa itu ada rasulnya. Ya, likulli ummatin rasulun. Ya, bagi setiap umat itu ada rasulnya. Nah, ini periodenya Nabi Muhammad SAW dan periode sumber risalahnya Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Tidak ada yang lain. Kalau mengambil yang lain, berarti termasuk orang-orang yang bukan menjadi umatnya. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat kaget. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Ya Rasulullah, memang ada orang yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Taat di sini adalah menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara. Dalam masalah apa? Dalam masalah hukum, dalam masalah undang-undang, dalam masalah kehidupan ekonomi, dalam masalah bisnis, dalam masalah berumah tangga, dalam masalah pergaulan antar remaja dan semuanya. Wajib menjadikan Rasul sebagai pedoman. Maka Rasul mengatakan, waman asani faqad aba, siapa yang mendurhakaiku, itulah orang yang enggan masuk surga. Maka jamaah salat rahimakumullah, mumpung masih bulan Maulid, ya mudah-mudahan ini membuat kita kembali kepada semangat juang untuk benar-benar kembali kepada ajaran Islam secara kafah. Karena hanya dengan itulah sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Kalau tidak dengan itu, dengan apa lagi kita membuktikannya? Karena Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita. Kita nggak bisa membuktikan kecuali dengan berkorban, berjuang, menegakkan agamanya dan menerapkan seluruh risalahnya, apapun resikonya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi wa'ada bi nasbi rizqihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jahada fillahi haqqa jihad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma nasta'inu billah wa natawakkal 'alaih. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahi la yansuranna Allah waliyahu wa la yudhiranna dinahu wa la yuhzimanna 'aduwahu. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa liwalidina wa qarabatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadhika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa zi'ainin wa dhibagrin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyah was salamah wa haqq lana bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa bi ta'atik an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jaddina wa jaddatina wa limashayikhina wa li asatizina wa li asatizina wa li azwajina wa zurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi biladil muslimina 'amma. Allahumma ansur mujahidin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.